Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu melakukan sholat subuh di rokaat yang kedua pada waktu i'tidal, kita disunnahkan untuk melakukan kunut. Namun ketika sholat subuh itu kita lakukan dengan berjamaah, maka kunut yang dilakukan oleh imam itu sunnah dikeraskan bacaannya ketika berdoa kepada Allah. Namun ketika memberikan pujian, walaupun menjadi imam, justru hukumnya tidak disunnahkan untuk dibaca keras. Contohnya yang pada waktu berdoa umpama Allahumma hdina fi man hadait wa'afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Loh, imam ini dikeraskan bacaannya karena ketika membaca doa seperti itu memang sunnah untuk dikeraskan bacaannya. Namun untuk makmum sunnahnya itu membaca amin. Ketika pada waktu memberikan pujian kepada Allah mulai fa'inna kata qodi wa la yuqda alaik. Lah ini tidak disunnahkan untuk dikeraskan bacaannya oleh imam. Justru walaupun jadi imam sunnah bacaannya itu dibaca sirri, juga demikian pula sebagai makmum pada waktu memberikan pujian kepada Allah sunnah juga membaca fa inna kata qodi sampai akhir le ini dengan dibaca sirri. Kemudian pada waktu membaca sholawat kepada baginda Nabi, contohnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Apakah sunnah dikeraskan bacaannya oleh imam? Sehingga makmumnya itu hanya disunnahkan membaca amin. Ternyata dalam masalah ini ulama berbeda pendapat. Kalau menurut penjelasan yang pernah disampaikan oleh Imam Mahalli, ternyata menurut qaul mu'tamad sunnah bacaan sholawat itu dikeraskan oleh imam. Dan makmumnya hanya disunnahkan membaca amin. Karena apa qaul mu'tamad bisa mengatakan demikian? Karena katanya Imam Al-Muhibbut Tobari, sholawat kepada baginda Nabi pada waktu kunut itu disamakan dengan doa. Oleh karena itu sunnahnya dikeraskan bacaannya, sedangkan makmumnya sunnah membaca amin. Kemudian menurut pendapat yang kedua, yaitu menurut pendapatnya Qil, ternyata sholawat kepada baginda Nabi itu termasuk golongannya sana. Karena termasuk golongannya sana atau memberikan pujian kepada Allah, maka bacaan sholawat kepada baginda Nabi sebagai pamungkas pada waktu kunut ini tidak sunnah dikeraskan bacaannya baik oleh imam ataupun oleh makmum. Sehingga imam dan makmum sunnah membaca sholawat itu dengan dibaca sirri. Kemudian pada waktu berdoa dalam kunut itu kan sunnah dikeraskan bacaannya oleh imam. Nah ini bagaimana sikapnya sebagai makmum? Kalau memang mendengar kepada kunutnya imam, maka makmum disunnahkan untuk membaca amin. Ketika makmumnya itu tidak bisa mendengar, mungkin dikarenakan makmumnya tuli, atau mungkin tempatnya jauh dari imam, atau mungkin imamnya tidak keras bacaan kunutnya, maka makmum yang seperti itu disunnahkan membaca kunut dengan dibaca sirri. Kemudian setelah selesai melakukan kunut, apakah sunnah mengusap wajah dengan menggunakan kedua telapak tangan seperti ini? Maka menurut penjelasan yang pernah disampaikan oleh ba'dul ulama, yang dimaksudkan ba'dul ulama di situ adalah Syekh Abdul Karim, lah ini tidak sunnah.
mengusap wajah dengan menggunakan kedua telapak tangan setelah selesai kunut. Akan tetapi kalau menurut pendapat yang kedua ternyata hukumnya sunnah mengusap wajah dengan menggunakan kedua telapak tangan setelahnya kunut. Apa alasannya? Alasannya karena ada hadis baginda Nabi yang mengatakan iza da'auta fad'u bi butuni kaffaika fa iza farauta famsah bihima wajhak. Kata baginda Nabi, ketika kamu berdoa, maka berdoalah dengan menggunakan perutnya kedua telapak tanganmu, dan setelah selesai berdoa, yakni pada waktu kunut, maka usaplah wajahmu dengan kedua telapak tanganmu. Ini perbedaan pendapat yang disampaikan oleh ulama dalam masalah kunut. Oleh karena itu, umpama terjadi ketidaksamaan sesuai dengan yang biasa kita lakukan, yang penting ada yang diikuti, kita ikuti saja. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.